Dia dari siapapun yang pernah duduk di kursi kekuasaan dengan ijazah palsu. Sambung lainnya, rektorat yang awalnya enggan merespons, akhirnya dipaksa angkat bicara. Rektor dan jajaran dekan berkumpul dalam rapat tertutup yang berlangsung hingga malam. Tak ada satupun yang bisa menghindari kenyataan bahwa nama kampus mereka kini menjadi sorotan. Satu pengakuan telah membuka kotak Pandora. Siapa lagi yang selama ini bermain dalam kegelapan sistem? Di sisi lain, Profesor Hendra diundang untuk tampil dalam sebuah forum diskusi nasional yang disiarkan langsung. Ia hadir dengan mengenakan batik tua dan tatapan jernih. Di hadapannya duduk akademisi ternama, pengamat politik, dan jurnalis kawakan. Semua mata tertuju padanya. "Kenapa sekarang Pak Hendra?" tanya pembawa acara dengan nada menggali. Profesor Hendra menatap kamera. Suaranya berat tapi mantap. "Karena saya tidak ingin mati sebagai pecundang yang tahu kebenaran tapi memilih diam." Tepuk tangan meledak. Bahkan beberapa panelis tampak berdiri memberi hormat. Tapi di balik layar, tekanan politik makin menggila. Ada pihak-pihak yang tidak suka dengan gelombang moral yang kini tak terbendung. Beberapa media mulai diganggu. Andra, jurnalis muda yang pertama kali menyebarkan surat itu, menerima ancaman anonim. Sementara itu, gerakan mahasiswa menyebar ke kota-kota lain. Dari Bandung, Surabaya, hingga Makassar, kampus-kampus mulai mendeklarasikan aliansi akademisi jujur. Mereka menuntut audit menyeluruh terhadap gelar akademik para pejabat negara. Dan di sebuah kantor hukum di Jakarta, sekelompok advokat muda menyusun gugatan resmi kepada Mulyono. Mereka menyebutnya sebagai bentuk kejahatan publik yang mencederai konstitusi dan sistem pendidikan nasional. Langit mulai mendung, tapi bukan mendung ketakutan, melainkan mendung perubahan. Dan badai besar tampaknya tinggal menunggu waktu untuk menghantam wajah-wajah yang selama ini bersembunyi di balik toga kehormatan palsu. Di ruang sidang Mahkamah Etik Nasional, suasana terasa lebih tegang dari biasanya. Ruangan itu dipenuhi jurnalis, mahasiswa hukum, dan tokoh-tokoh pendidikan. Semua datang untuk menyaksikan sidang terbuka yang digelar secara luar biasa atas permintaan publik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang pejabat aktif, yakni Mulyono, akan diperiksa atas tuduhan manipulasi dokumen akademik. Di barisan kursi depan, Profesor Hendra duduk didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Pro Integritas. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam tapi damai. Di sisi lain, Mulyono duduk dengan setelan jas mahal, namun senyumnya kaku. Tidak ada lagi lambaian tangan khasnya, tidak ada lagi percaya diri berlebihan. Yang tersisa hanyalah ketegangan. Ketua sidang membuka dokumen, lalu menatap langsung ke arah Mulyono. Sesuai bukti yang diserahkan, Anda diduga menggunakan surat keterangan palsu dari dosen pembimbing untuk memperoleh gelar magister yang menjadi syarat pencalonan pejabat publik. Apakah Anda mengakui hal tersebut? Mulyono terdiam. Sekilas, ia melirik ke arah Profesor Hendra. Kemudian, dengan suara datar ia menjawab, "Saya tidak tahu bahwa surat itu palsu. Semua urusan akademik ditangani oleh tim saya." Ruangan langsung riuh. Desisan ketidakpercayaan terdengar di mana-mana. Ketua sidang segera memukul palu untuk menenangkan suasana. Namun, suasana berubah ketika pengacara Profesor Hendra menyerahkan bukti tambahan. Sebuah rekaman audio dari tahun-tahun lalu, di mana Mulyono sendiri terdengar memerintahkan timnya untuk amankan semua berkas, asal dosennya mau tanda tangan, kita beres. Rekaman itu diputar di layar besar. Suara Mulyono jelas. Perintahnya tajam. Tak ada lagi alasan untuk menyalahkan staf. Wajah Mulyono pucat. Di luar gedung, ribuan mahasiswa berkumpul. Mereka menonton siaran langsung lewat layar tancap. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan, "Hukum tak boleh tunduk pada kuasa." Sementara itu, di ruang redaksi Andra, media online yang ia kelola mengalami lonjakan kunjungan hingga jutaan pembaca dalam satu hari. Ratusan email dukungan masuk. Beberapa di antaranya berasal dari dosen-dosen lain yang akhirnya berani mengaku bahwa sistem akademik memang telah lama tercemar. Tapi, tak ada yang berani bersuara duluan. Profesor Hendra membuka jalan. Tulis salah satu surat. "Kini kami siap menyusul. Perlahan tapi pasti,
Arus kebenaran menggerus tembok kekuasaan yang selama ini dianggap tak bisa disentuh. Dan malam itu, berita besar lainnya muncul. Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan siap memeriksa aliran dana ke sejumlah kampus dan pejabat yang diduga ikut terlibat dalam jaringan ijazah palsu. Penyelidikan resmi dibuka. Tak ada yang kebal lagi. Pukul 8 pagi, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dijaga ketat. Belasan kamera media menyorot satu persatu tamu yang memasuki ruang pemeriksaan. Di antara mereka, tampak sosok yang selama ini sulit disentuh hukum. Seorang rektor dari universitas swasta ternama yang disebut-sebut terlibat dalam proses legalisasi ijazah Mulyono. Langkah kecil ini menjadi awal dari retaknya dinding kekuasaan yang selama ini tak tergoyahkan. Apa yang dulu